Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tugas individu 2 agenda 3, aku dan potensiku. Untuk menjadi Smart ASN 2024 menuju Indonesia Emas 2045. Perkenalkan, saya Fahrani Aditya Putri, peserta Latsar CPNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 Angkatan 9, Kelompok 3. Jabatan saya sebagai seorang asisten apoteker di instansi UPTD RSUD Depati Hamzah. Menurut Permenpan RB nomor 8 tahun 2008 mengenai tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional asisten apoteker, tugas pokok asisten apoteker adalah melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi 3 nilai. Yang pertama, penyiapan rencana kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan ketiga, penyiapan pelayanan farmasi klinik. Berdasarkan masih Permenpan RB nomor 8 tahun 2008, adapun rincian kegiatan asisten apoteker sebagai berikut, ada 8. Yang pertama yaitu mengumpulkan bahan atau data dari berbagai sumber atau acuan dalam rangka penyiapan rencana kegiatan kefarmasian. Yang kedua, mengumpulkan data dalam rangka perencanaan perbekalan farmasi. Yang ketiga, menimbang atau mengukur bahan baku dalam rangka produksi sediaan farmasi non-steril. Yang keempat, menyiapkan ruangan, peralatan, dan bahan-bahan untuk kegiatan produksi dalam rangka produksi sediaan farmasi steril. Yang kelima, mengemas alat-alat dalam rangka sterilisasi sentral. Yang keenam, menerima dan memeriksa perbekalan farmasi dalam rangka penerimaan perbekalan farmasi. Yang ketujuh, menyimpan perbekalan farmasi. Yang kedelapan, menerima dan menyeleksi persyaratan administrasi resep, serta menghitung harga obatnya dalam rangka dispensing resep individual. Sebagai asisten apoteker pelaksana pemula sampai dengan asisten apoteker penyelia, melaksanakan tugas yaitu melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat atau pengabmas, bertugas di tempat yang mempunyai risiko tinggi atau rawan, kemudian menjadi saksi dalam penghapusan perbekalan farmasi atau dokumen. Biasanya ini menjadi saksi dalam penghapusan atau pemusnahan resep-resep, baik itu resep biasa maupun resep narkotika ataupun psikotropika. Kemudian melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas asisten apoteker. Untuk potensi saya yang pertama yaitu adaptasi. Saya mampu beradaptasi dengan cepat oleh tuntutan lingkungan kerja maupun lingkungan sosial dimanapun saya berada. Yang kedua, pengalaman. Sebelumnya saya bekerja di rumah sakit swasta, yaitu di Caritas Hospital Palembang selama kurang lebih 5 tahun, sehingga sedikit banyak saya sudah memiliki bekal dan pengetahuan di bidang tupoksi saya. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan Smart ASN yang pertama, harus memiliki integritas tinggi dalam mewujudkan Smart ASN, yaitu no bribery atau no penyuapan, no kickback atau tidak melakukan pembayaran kembali, kemudian no gift, tidak menerima hadiah ataupun memberi hadiah, dan tidak hidup mewah atau no luxurious lifestyle. Yang kedua, menguasai IT. Seperti pada gambar di samping, ini saya mampu mengoperasikan aplikasi SIM RS dengan baik untuk kelancaran kegiatan kefarmasian secara digital. Jadi di UPTD RSUD Depati Hamzah, ini baik menginput resep, kemudian memesan obat ke gudang sentral farmasi ataupun memberikan obat, itu sebelumnya harus di-input dulu, di-entry dulu melalui aplikasi SIM RS yang sebelumnya saya terlebih dahulu belajar dari senior sehingga saya bisa mengaplikasikannya secara mandiri. Yang kedua, yaitu menerima resep secara online sehingga meminimalkan waktu tunggu obat. Jadi tidak perlu lama, obatnya bisa dikirimkan. Biasanya ini obatnya, resepnya dikirimkan oleh petugas perawat di Bangsal, mengirimkan kepada petugas farmasi, kemudian kami kerjakan sehingga ketika petugas perawat datang atau CS datang, obat tersebut sudah siap diambil, jadi tidak perlu lagi menunggu waktu tunggu obat. Kemudian mengurus SIP TTK atau Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian melalui online, yaitu si Cantik. Jadi melalui
website si cantik ini kami dapat mengurus SIP TTK, di mana nanti di situ prosesnya terlihat apakah masih direkomendasi atau sudah siap untuk diambil dan ditandatangani. Kemudian yang ketiga, hospitality. Saya harus ramah dalam melayani pasien, cekatan, dan solutif, serta menjelaskan kepada pasien mengenai obat dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien. Yang terakhir yaitu memiliki kemampuan networking, di mana saya harus mampu berkoordinasi dengan semua orang dan memperbanyak relasi tanpa membedakan status sosial. Demikianlah video yang dapat saya tampilkan mengenai tugas individu 2 agenda 3 mengenai aku dan potensiku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.